Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Tekan harga beras, Jokowi salurkan bantuan pangan. Pemkab tetapkan tanggap darurat bencana kekeringan. Berasal dari pembakaran sampah, 3 lapak ludes terbakar. Presiden RI Joko Widodo Selasa siang mengunjungi kota Cilegon didampingi Kepala Bulog dan Menteri Perdagangan. Dalam kunjungan ini, Jokowi menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah ke masyarakat Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Pembagian bantuan pangan ini dilakukan di kantor kecamatan. Sebanyak 522 warga penerima manfaat mendapatkan bantuan sebanyak 10 kg. Bantuan ini dirasakan sangat membantu di tengah semakin melonjaknya harga beras di pasaran. Bahkan menurut warga, harga beras saat ini menembus harga Rp15.000 per kilogram. Harga beras kilo ada yang 15, ada yang 14. Ini berarti dapat beras juga ya? Iya. Oh gitu. Alhamdulillah nih Pak. Tanggapannya gimana nih Bu dapat beras kayak gini? Ya syukur alhamdulillah lah bisa membantu kita gitu untuk kehidupan sehari-hari gitu. Di tengah lagi harga beras mahal Bu ya? Harga beras lagi mahal ya. Selain menyalurkan bantuan pangan, Presiden juga memantau harga di Pasar Keranggot. Menurut Jokowi, harga sejumlah kebutuhan pokok warga stabil, kecuali harga beras yang masih tinggi. Terkait harga beras, pemerintah melalui Bulog akan melakukan operasi pasar. Ya, ini saya melihat harga-harga sangat baik di sini. Bahkan untuk bawang merah tadi saya melihat harga yang biasanya di atas 30, pernah 40. Hari ini saya melihat bawang merah sudah di angka 17.000. Yang kedua, cabai juga sama, turun. Karena apa? Diproduksi di Provinsi Banten sendiri, ditanam di Provinsi Banten sendiri. Yang memang masih sedikit masalah di beras, di titik-titik tadi. Tapi memang operasi pasar secara masif akan dilakukan Bulog dan Badan Pangan pada minggu ini. Di tempat ini, Presiden Joko Widodo juga menyalurkan bantuan modal kerja kepada warga termasuk para pedagang. Ariel Maranus dan Ganis melaporkan dari kota Cilegon. Setiap hari puluhan ribu liter air bersih didistribusikan ke sejumlah warga Kabupaten Serang yang mengalami krisis air bersih dampak musim kemarau yang berkepanjangan. Berdasarkan data BPBD, jumlah desa yang terdampak kekeringan dan krisis air bersih berjumlah 35 desa yang tersebar di 9 kecamatan. Sebagian besar warga saat ini hanya bisa mengandalkan bantuan air bersih. Jika bantuan tidak mereka terima, warga terpaksa membelinya. Selain krisis air bersih, kebakaran lahan yang merupakan dampak musim kemarau di wilayah Kabupaten Serang juga terus mengalami peningkatan. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Serang memutuskan untuk mengeluarkan status tanggap darurat bencana kekeringan di Kabupaten Serang selama 14 hari. Sementara anggaran penunjang dialokasikan khusus dari dana tidak terduga sekitar 5 miliar rupiah. PBD sudah selesai mengassessment ya ke lapangan, dan dengan berdasarkan data tersebut kita bisa menetapkan tanggap darurat. Tadinya kita tidak langsung mau ke tanggap darurat, tetapi ada terkendala juga untuk pergeseran anggarannya. Kalau sudah menetapkan tanggap darurat, langsung dari dana TT kita bisa turunkan. Meski baru ditetapkan selama 14 hari, namun tidak menutup kemungkinan masa tanggap darurat di wilayah Kabupaten Serang diperpanjang, mengingat dampak El Nino diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa pekan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. 2 gudang di Pantai Indah Dadap, Kabupaten Tangerang ludes terbakar.
Asap tebal membumbung tinggi karena bangunan yang terbakar merupakan gudang peralatan kapal dan gudang ban. Banyak bahan mudah terbakar dan tiupan angin yang kencang membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan 2 gudang beserta isinya. Menurut sejumlah saksi mata, kebakaran ini berawal dari gudang perlengkapan kapal dan merembet ke gudang ban yang saling berdekatan. Saat kejadian, di lokasi tersebut sedang tidak ada aktivitas. 7 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Minimnya sumber air membuat petugas kesulitan menjinakkan kobaran, ditambah gudang tersebut masih dalam keadaan terkunci. Yang terbakar ini adalah pelampung kapal ya, pelampung jaring kapal, dan yang kedua gudang ban mobil. Mengalami kesulitan nggak Pak melihat ini kan bakunya juga dari karet dan plastik. Kesulitannya ini jelas asap sangat tebal, karena kalau karet terbakar itu asap sangat tebal. Yang kedua gerbangnya, gemboknya yang tertutup rapat, dan yang ketiga sumber air yang cukup jauh. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Polisi baru akan melakukan olah TKP setelah proses pemadaman selesai. Kita sedang melaksanakan pemadaman. Alhamdulillah kondisi kondusif, tidak ada korban jiwa. Untuk kerugian material kami sampai saat ini belum tahu. Pak, ini yang terbakar ini apa sih Pak, dan berapa gudang? Yang terbakar gudang ini, gudang T3 ini yaitu tentang perkapalan. Alat-alat kapal, jaring kapal, pelampung, kemudian kalau yang ini ban, gudang ban. Dan dia itu ada bannya ya. Iya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. 3 lapak bangunan di Jalan Garuda, Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang ludes terbakar. Kobaran api dengan cepat membesar karena tiupan angin yang cukup kencang ditambah banyak bahan yang mudah terbakar. Kebakaran diduga berasal dari pembakaran sampah yang dilakukan di dekat lapak pembuatan kusen. Karena tidak diketahui oleh pemilik, pembakaran sampah tersebut semakin membesar dan merembet ke lapak bangunan. Sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dan 49 personil dikerahkan guna mempercepat proses pemadaman. Beruntung api tidak merembet ke rumah warga. Setelah pemadaman sekitar 1 jam, kobaran api berhasil dipadamkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Lapak terdiri dari lapak kusen, lapak palet plastik, kemudian lapak besi, dan lapak plastik lainnya. Itu berawal dari praduga kami masih dalam tahap praduga. Itu berawal dari pembakaran sampah hingga menyebabkan kebakaran merembet ke yang lainnya. Petugas damkar menghimbau masyarakat agar berhati-hati saat melakukan pembakaran sampah, mengingat saat ini merupakan musim kemarau hingga rawan terjadi kebakaran. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.